Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Ratusan orang berunjuk rasa di depan gedung DPR menuntut agar Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara baru dicabut. Masa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Indonesia membawa berbagai atribut dan spanduk berisi penolakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Menurut demonstran, pemindahan Ibu Kota Negara yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah tidak tepat dilakukan saat banyak rakyat mengalami himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Anggaran pemindahan Ibu Kota Negara menurut massa lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Puluhan ibu rumah tangga yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Indonesia siang tadi menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta. Terima kasih adik-adik mahasiswa, ada yang hadir. Puluhan wanita ini berorasi menolak dengan usulan berbagai partai politik pengusung Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Maruf Amin menjadi 3 periode. Massa menilai tindakan perpanjangan waktu jabatan telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI yang mungkin hadir. Allah haziniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam. Pengunjuk rasa juga menolak pemindahan Ibu Kota Negara karena dananya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat saat situasi pandemi. Menjembatani dari seluruh, terutama masalah ekonomi. Tidak disampaikan kepada Presiden harus mendapat lebih sulit dari masa saya kecil. Sudah disampaikan bahwa ada aksi massa juga ada konferensi pers. Nah, dari konferensi pers itu kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan. Gitu. Jadi kekuasaan kemudian dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun. Gitu. Jadi kita tahu tadi misalnya ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Nah, selain itu kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Artinya Anda punya data mengenai hal ini? Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Gitu. Jadi kita sama-sama mendukung gerakan ini atas dasar bahwa kita akan patuh betul terhadap konstitusi. Lalu yang kedua misalnya, kita melihat juga kalau misalnya ada penundaan pemilu di sini, kita melihat ada potensi absolute power dari pemerintah. Kita tahu bahwa power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi saat ada absolute power dari pemerintah, tentu pemerintah tersebut pasti korup. Nah inilah yang akan dan harus kita hindari. Gitu. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap konstitusi, juga menghindari absolute power yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, yang ingin saya sampaikan juga, bahwa dalih dari pemerintah juga adalah tentang pandemi COVID-19. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak. Yang dimana di situ ada 2 keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak.